Selamat datang pada bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Sragen. Siapa saja pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah? Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah terdiri atas 1. Pengguna anggaran atau PA. 2. Kuasa pengguna anggaran atau KPA. 3. Pejabat pembuat komitmen atau PPK. 4. Pejabat pengadaan. 5. Pokja pemilihan. 6. Agen pengadaan. 7. Penyelenggara swakelola. 8. Penyedia. 1. Pengguna anggaran atau PA. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara, lembaga, perangkat daerah. Di mana tugas dan kewenangan pengguna anggaran antara lain, A. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, B. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, C. Menetapkan perencanaan pengadaan, D. Menetapkan dan mengumumkan RUP. E. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa, F. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang gagal, G. Menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam, H. Menetapkan PPK. I. Menetapkan pejabat pengadaan, J. Menetapkan penyelenggara swakelola, K. Menetapkan tim teknis, L. Menetapkan tim juri atau tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara atau kontes, M. Menyatakan tender gagal atau seleksi gagal, dan N. Menetapkan pemenang pemilihan, penyedia untuk metode pemilihan. 1. Tender, penunjukan langsung, purchasing untuk paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 100 miliar rupiah. Atau 2. Seleksi, penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 10 miliar rupiah. Pengguna anggaran atau PA untuk pengelolaan APBN, APBD dapat melimpahkan kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran atau KPA. Pengguna anggaran atau PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran atau KPA, antara lain, A. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, B. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, C. Menetapkan perencanaan pengadaan, D. Menetapkan dan mengumumkan RUP, E. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa, F. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang gagal. G. Menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam, H. Menetapkan PPK, I. Menetapkan pejabat pengadaan. J. Menetapkan penyelenggara swakelola, K. Menetapkan tim teknis, L. Menetapkan tim juri atau tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara atau kontes, M. Menyatakan tender gagal atas seleksi gagal, dan N. Menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan. 1. Tender, penunjukan langsung, purchasing untuk paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 100 miliar rupiah. Atau 2. Seleksi, penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 10 miliar rupiah. Pengguna anggaran atau PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran atau KPA, antara lain, A. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, B. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, C. Menetapkan perencanaan pengadaan, D. Menetapkan dan mengumumkan RUP, E. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa, F. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang gagal. G. Menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam. 2. Kuasa pengguna anggaran atau KPA. Kuasa pengguna anggaran pada pelaksanaan APBN atau APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran atau PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada Kementerian Negara, lembaga, perangkat daerah. Tugas dan kewenangan kuasa pengguna anggaran atau KPA, antara lain, A. Melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari pengguna anggaran atau PA, B. Menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi. Kuasa pengguna anggaran atau KPA dapat menugaskan pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk melaksanakan kewenangan terkait dengan
A. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. B. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. 3. Pejabat pembuat komitmen atau PPK. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah. Tugas dari pejabat pembuat komitmen atau PPK adalah A. Menyusun perencanaan pengadaan. B. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa. C. Menetapkan spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja atau KAK. D. Menetapkan rancangan kontrak. E. Menetapkan HPS. F. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia. G. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan. H. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah. I. Mengendalikan kontrak. J. Menyimpan dan menjaga kebutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. K. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA atau KPA. L. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA atau KPA dengan berita acara penyerahan. M. Menilai kinerja penyedia. N. Menetapkan tim pendukung. O. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli. Dan P. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa. 4. Pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi, pejabat fungsional, personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing. Tugas dari pejabat pengadaan adalah A. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung. B. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. C. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah. Dan D. Melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. 5. Kelompok kerja pemilihan atau Pokja pemilihan. Kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Tugas dari Pokja pemilihan adalah A. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, kecuali e-purchasing dan pengadaan langsung. B. Menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan. 1. Tender, penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar rupiah. Dan 2. Seleksi, penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 miliar rupiah. Pokja pemilihan beranggotakan 3 orang. Dalam hal pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota Pokja pemilihan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal. 6. Agen pengadaan. Agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Pelaksanaan tugas agen pengadaan mutatis mutandis dengan tugas Pokja pemilihan dan atau PPK. Serta ketentuan lebih lanjut mengenai agen pengadaan diatur dengan peraturan kepala lembaga. 7. Penyelenggara swakelola. Penyelenggara swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola yang terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana dan atau tim pengawas. Tim persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Tim pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola. 8. Penyedia. Penyedia barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa berdasarkan kontrak. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang dan jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia bertanggung jawab atas A. Pelaksanaan kontrak, B. Kualitas barang dan jasa, C. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume, D. Ketepatan waktu penyerahan, dan E. Ketepatan tempat penyerahan. Sekian penjelasan mengenai para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terima kasih. Salam pengadaan.